Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai dua series komik yang akan diadaptasi ke dalam proyek live action dan menjadi bagian dari chapter pertama DCU yang berjudul Gods and Monsters. Dua judul film yang sudah kita bahas tersebut adalah Booster Gold dan The Authority. Kalau kalian belum menonton videonya, kalian wajib untuk nonton video tersebut untuk menambah wawasan kalian dan pengetahuan kalian mengenai dua judul buku komik yang akan segera diadaptasi ke live action tersebut. Dan kali ini kita bakalan melanjutkan untuk membahas salah satu proyek film DCU yang baru saja dirilis oleh James Gunn, dan untuk karakter yang satu ini sebenarnya sudah berkali-kali dibuat versi live actionnya, dan proyek tersebut berjudul Swamp Thing. Dan di video kali ini kita bakalan membahas berbagai hal yang cukup menarik dan penting untuk kalian ketahui mengenai karakter yang satu ini. So, Universe, let's talk about it. Dalam video live reaction pengumuman James Gunn untuk proyek DCU chapter pertama yang berjudul Gods and Monsters, saya mengatakan bahwa salah satu judul yang paling saya tunggu-tunggu dan antisipasi adalah Swamp Thing. Siapa sebenarnya karakter yang satu ini? Swamp Thing adalah karakter yang diciptakan oleh Len Wein dan Bernie Wrightson, yang mana karakter yang satu ini sangat menarik karena dia bukanlah sosok superhero seperti karakter-karakter DC yang lain yang berupa alien humanoid yang memiliki bentuk yang memang mirip seperti manusia, melainkan dia justru terlihat seperti sosok monster lumut raksasa. Swamp Thing pertama kali diperkenalkan dalam komik House of Secret isu nomor 92 yang dirilis pada tahun 1971, yang mana dalam komik tersebut berisikan cerita horor yang berdiri sendiri dengan latar awal abad ke-20. Karakter ini akhirnya kembali diceritakan dalam series komik solo yang berlatarkan dunia kontemporer dan termasuk dalam jalinan kontinuitas DC. Diceritakan dalam komik House of Secrets isu nomor 92 yang dirilis pada tahun 1971 tersebut, hiduplah seorang ilmuwan muda yang sangat berbakat yang bernama Alex Olsen di sebuah daerah rawa di daerah Louisiana pada tahun 1900. Alex di sini menikah dengan seorang wanita cantik yang bernama Linda dan memiliki sahabat baik yang bernama Damian Rich. Damian Rich di sini juga menjadi asistennya Alex, dan tanpa diketahui oleh Alex, ternyata Damian ini menyukai Linda. Kemudian pada tahun 1905, Damian diam-diam menunggu Alex untuk segera pergi tidur, lalu kemudian turun ke laboratoriumnya mengutak-atik eksperimen yang dilakukan oleh Alex. Dia lalu mengubah beberapa larutan kimia di lab tersebut dan menunggu Alex untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. Di malam berikutnya, ketika Alex berusaha untuk menyelesaikan proyeknya, bahan kimia yang tidak stabil tersebut akhirnya meledak dan hampir membunuhnya. Damian kemudian menyeret tubuh Alex keluar rumah dan membuangnya ke rawa terdekat di lokasi laboratorium tersebut. Setelah berhasil menyingkirkan Alex, Damian akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mendekati Linda. Di sini Damian tidak pernah memberitahu Linda mengenai kebenaran yang melibatkan kematian Alex, namun justru memanfaatkan penderitaan Linda yang telah kehilangan suaminya, dan akhirnya Damian berperan sebagai teman curhatnya. Hingga kemudian Linda akhirnya jatuh cinta kepada Damian. Lalu keduanya pun akhirnya menikah. Seiring berjalannya waktu, Linda akhirnya mencurigai keterlibatan Damian atas kematian mantan suaminya. Linda tahu bahwa Damian adalah pria yang menyimpan begitu banyak rahasia, tapi tidak pernah membiarkannya untuk berpikir bahwa dia benar-benar bisa membunuh orang lain, apalagi sahabatnya sendiri. Damian pun akhirnya menyadari hal tersebut, hingga dia tidak bisa lagi menahan kecurigaannya terhadap Linda yang sudah mengetahui hal tersebut, dan akhirnya bersiap-siap untuk mengakhiri hidup Linda untuk menjaga rahasia besarnya tetap aman. Namun, hal yang tidak disadari oleh Damian Rich di sini adalah Alex Olsen ternyata masih hidup. Tubuhnya yang bermandikan bahan kimia bereaksi dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di rawa-rawa tersebut, lalu kemudian mengubahnya menjadi Swamp Thing. Sejak saat itu, Alex pun akhirnya bersumpah bahwa Damian akan menerima balasan atas pengkhianatannya. Damian akhirnya mencoba untuk membunuh Linda dengan menyuntikkannya sebuah cairan yang dapat membuatnya tewas. Pada saat mencoba untuk menyuntikkan cairan tersebut, akhirnya Swamp Thing muncul dan mencoba untuk menyelamatkan Linda dari Damian dengan cara membunuh Damian. Bukannya senang karena telah diselamatkan nyawanya, Linda justru malah ketakutan dan berteriak histeris akibat dari kemunculan Swamp Thing. Di sini diceritakan kalau Alex Olsen yang menjadi Swamp Thing tidak bisa berbicara seperti manusia pada umumnya, sehingga ketika Linda berteriak, dia pun akhirnya pergi dengan rasa putus asa yang sayangnya dia tidak bisa menangis, dan akhirnya Alexander Olsen yang kini menjadi Swamp Thing kembali lagi ke kawasan rawa yang cukup kotor.
Setelah dirilis, ternyata komik tersebut sukses laris di pasaran dan membuat kreatornya akhirnya memilih untuk membuat Origins baru. Akhirnya diceritakanlah kisahnya yang juga menjadi bagian dari kontinuitas DC melalui komik Swamp Thing volume 1 isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1972. Namun ada yang berbeda. Dalam komik ini, Swamp Thing ternyata diceritakan bukan lagi seorang ilmuwan yang bernama Alexander Olsen, melainkan Alex Holland. Meskipun di sini sama-sama diceritakan sebagai seorang ilmuwan jenius yang berasal dari sebuah kawasan kumuh dipenuhi rawa di daerah Louisiana. Diceritakan Alex Holland dan istrinya yang bernama Linda menemukan sebuah formula biorestoratif yang diharapkan bisa memecahkan masalah kekurangan pangan yang terjadi di setiap negara, yang mana formula ini bisa membuat tanaman tumbuh menjadi lebih cepat daripada biasanya. Namun sayang, dua orang preman menerobos masuk ke dalam laboratorium milik Alex dan kemudian memasang bom di fasilitas laboratorium tersebut. Alex kemudian terbangun tepat pada saat bom meledak dan dalam kobaran api dia akhirnya berlari menuju ke rawa, membuat tubuhnya menjadi basah kuyup, yang mana tubuhnya tersebut sudah dipenuhi dengan formula biorestoratif yang telah dia temukan sebelumnya. Dan inilah yang akhirnya mempengaruhi kehidupan tumbuhan di rawa, lalu kemudian mengisinya dengan kesadaran dan ingatan dari Alex Holland. Kehidupan tumbuhan yang ada di rawa ini akhirnya membentuk tubuh yang mirip seperti manusia, lalu kemudian bangkit dari rawa dan dia dikenal sebagai Swamp Thing. Swamp Thing awalnya mengira kalau dia adalah Alex Holland yang telah bertransformasi akibat dari kecelakaan yang menjadikan dia menjadi monster. Dia berusaha untuk mendapatkan kembali tubuh manusianya, namun selalu mendapatkan berbagai macam halangan dari Anton Arcane dan pasukan Ant-Man. Setelah melumpuhkan Arcane, Swamp Thing kemudian berhadapan dengan anak buah Jenderal Sunderland dalam sebuah operasi militer, di mana Sunderland akhirnya membawa tubuh Swamp Thing menuju Sunderland Core untuk mempelajari dan membuka tabir rahasia dari formula biorestoratif. Akhirnya disewalah jasa Jason Woodrue untuk mempelajari tubuh Swamp Thing tersebut, hingga kemudian akhirnya bisa ditarik sebagai sebuah kesimpulan mengenai kebenaran asal-usul dari Swamp Thing, di mana dia adalah tanaman yang mengira kalau dirinya adalah Alex Holland, di mana Alex Holland yang asli sebenarnya sudah mati dalam ledakan tersebut. Singkat cerita, rahasia ini akhirnya diketahui oleh Swamp Thing yang begitu kaget setelah mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya, sehingga dia akhirnya membenamkan dirinya kembali ke dalam rawa. Kisahnya ternyata tidak berakhir begitu saja. Alan Moore, sang kreator dari komik tersebut, kemudian mengembangkan kisah dari Swamp Things yang tidak hanya sebagai Alex Holland saja, melainkan sebagai bagian dari penjaga bumi yang menguasai elemen tanaman. Dalam komik The Saga of Swamp Thing juga diceritakan sebagai makhluk yang bisa berubah menjadi tanaman dan bisa mengendalikan tanaman, yang membuat karakter ini bukan hanya sosok monster yang berbentuk tanaman seperti sebelumnya. Originsnya dalam komik ini juga mengalami sedikit perbedaan. Jadi Alex Holland di sini tidak bersatu dengan bagian tanaman yang ada dalam rawa, karena setelah terjadi ledakan yang sebelumnya tadi kita ceritakan di laboratoriumnya, tubuhnya terbakar hingga tersisa tulang belulang. Dan di sini entitas yang berasal dari rawa-rawa tersebut menghisap tubuh dari Alex Holland hingga memiliki pengetahuan, memori, dan berbagai hal yang dimiliki oleh Alex Holland. Jadi itulah kenapa sosok dari rawa-rawa tersebut memiliki bentuk humanoid. Dalam komik Brightest Day Swamp Thing diceritakan jika White Lantern menemukan Alex Holland, yang mana pada saat Alex Holland memakai cincin White Lantern, akhirnya dia berubah menjadi Swamp Thing. Tidak hanya Alex Olsen dan Alex Holland saja, Swamp Thing juga ternyata diceritakan memiliki beberapa versi yang berbeda. Ada Albert Hollerer yang merupakan seorang pilot pesawat pasukan militer Jerman yang ikut bertempur dalam Perang Dunia Kedua, lalu kemudian ditembak jatuh di atas sebuah kawasan rawa pada tahun 1942. Setelah kematiannya, di mana dia dibakar hidup-hidup, dia kemudian berubah menjadi Swamp Thing di era tersebut. Lalu ada Alan Hallman yang dipilih oleh Parliament of Tree atau Parlemen Pepohonan untuk menjadi unsur bumi di planet ini sebelum Alex Holland menjadi Swamp Thing. Dia adalah seorang ilmuwan yang mengerjakan formula untuk memperbaiki tanaman yang rusak dan dia mati dalam kobaran api. Lalu ada Aaron Hailey yang merupakan seorang prajurit Amerika dalam Perang Dunia Kedua yang terbunuh dan akhirnya bangkit menjadi Swamp Thing. Karena sudah ada elemen tanaman yang aktif pada saat itu, yaitu Albert Hollerer, maka dia hanya aktif sebagai Swamp Thing untuk waktu yang sangat singkat. Kemudian ada Galbraith Rogers yang lahir di Inggris pada tahun 1920, di mana sejak kecil dia telah mendengarkan bisikan dari dedaunan, bunga, dan pepohonan bahwa sesuatu yang besar dan mengerikan akan menunggunya di sisi lain. Dia kemudian mendaftar di Royal Air Force agar bisa terbebas dari godaan bisikan tadi, yang ternyata itu merupakan bisikan dari The Green. Lalu dalam sebuah misi sebagai pilot di era Perang Dunia Kedua, pesawatnya akhirnya ditembak jatuh, kemudian mendarat di sebuah rawa, dan Rogers yang sekarat akhirnya merasakan tanaman perlahan untuk mengkonsumsinya, kemudian mengantarkannya ke kehidupan barunya sebagai pelindung The Green, lalu menggabungkan pria tersebut dengan The Green di saat-saat terakhir hidupnya, dan akhirnya
akhirnya terciptalah The Swamp Thing. Kemudian inkarnasi terakhir adalah John Haraldson yang diceritakan dalam sebuah event crossover pada tahun 2020 yang berjudul Endless Winter, di mana dia dijadikan sebagai agen The Green untuk menjadi Swamp Thing yang terbaru untuk melawan King Frost. Oh iya, masih ada satu lagi inkarnasi Swamp Thing yang lain, yaitu Levi Kamei yang merupakan Swamp Thing terbaru, dan dia merupakan sosok protagonis dari sebuah miniseri komik The Swamp Thing yang dirilis pada tahun 2021. Nah, sebelum kita melanjutkan lagi pembahasan mengenai kekuatannya, kita harus tahu dulu sebenarnya siapa atau apa sebenarnya The Green yang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Swamp Thing. Jadi, The Green ini adalah sebuah energi kosmik yang menjadi salah satu unsur kekuatan dari alam semesta yang melekat dan terhubung ke semua bentuk kehidupan tanaman yang ada di bumi. Jadi, pada intinya seluruh tanaman memiliki kesadaran kolektif yang disebut dengan Parliament of Tree atau Parlemen Pohon yang ada dalam dimensi The Green. Parliament of Trees ini pertama kali dibentuk oleh Yggdrasil sekitar 450 juta tahun yang lalu. Yggdrasil sendiri diceritakan merupakan elemen tumbuhan pertama dan dia dikenal sebagai pohon kehidupan atau the Tree of Life. Kalian tentu pasti kenal dengan sebutan Yggdrasil ini karena memang juga diadaptasi oleh Marvel dan ceritanya sangat akrab dengan dunianya Thor yang sebenarnya memang diadaptasi dari mitologi Nordik di kehidupan nyata. Nah, secara fisik, Swamp Thing ini sebenarnya merupakan entitas yang terdiri dari unsur klorokinetik dan transformik dan merupakan avatar dari The Green tadi. Dan hal tersebut membuat Swamp Thing bisa menghuni dan menghidupkan materi tumbuhan yang berada di mana saja dan bahkan dapat memanfaatkan tumbuh-tumbuhan tersebut untuk menjadi tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, Swamp Thing memiliki kemampuan regeneratif karena serangan yang mengarah ke tubuhnya dan merusak atau membuatnya cacat tidak akan berarti apa-apa karena Swamp Thing bisa menumbuhkan kembali bagian tubuhnya yang sudah rusak ataupun terputus. Dia bahkan bisa memindahkan dirinya ke seluruh dunia dengan mentransfer kesadarannya ke dalam bentuk yang baru yang akhirnya bangkit dari tumbuhan apapun di lokasi yang ingin dia tuju. Dia juga memiliki kekuatan manusia super yang mana level kekuatannya hampir tidak bisa terhitung dengan memanfaatkan kekuatan tambahan yang diberikan oleh The Green. Swamp Thing juga memiliki kemampuan biofission di mana Swamp Thing bisa menumbuhkan banyak kopian atau kloningan dirinya sendiri meskipun kloningan tersebut hanya berupa konstruksi sayuran yang tidak bisa melakukan tindakan apa-apa tanpa perintah langsung dari Swamp Thing. Swamp Thing juga dapat menumbuhkan buah di tubuhnya yang mana ketika buah tersebut dimakan akan menyebabkan korban mengalami ilusi di mana kalau orang baik dan jujur yang memakannya akan memiliki ilusi untuk menenangkan orang tersebut. Sementara kalau orang jahat yang memakannya, maka orang jahat tersebut akan memiliki ilusi yang sangat menakutkan. Tapi meskipun demikian, Swamp Thing juga memiliki kelemahan di mana polusi sangat bisa membahayakan kehidupannya dan akan bisa melemahkan The Green. Dan meskipun dia termasuk golongan karakter yang cerdas, Swamp Thing memiliki kecepatan berpikir yang sangat lambat dan cara bicaranya pun juga sangat lambat yang diakibatkan dari cedera otak yang diderita oleh Alec Holland akibat ledakan sebelumnya. Di awal video tadi, kita juga sempat mengatakan bahwa Swamp Thing ini sebenarnya sudah berulang kali diadaptasi ke dalam versi live action. Pertama kali dia diadaptasi ke dalam versi live action pada tahun 1982 melalui sebuah film horor superhero Amerika yang berjudul sama seperti karakternya yaitu Swamp Thing yang menceritakan kisah dari Alec Holland yang diperankan oleh Ray Wise dan Swamp Thing-nya diperankan oleh Dick Durock. Karakter ini kembali akhirnya diceritakan dalam The Return of the Swamp Thing yang dirilis pada tahun 1989 dan menariknya Alec Holland dan Swamp Thing sebelumnya sempat muncul dalam sebuah public service announcement atau iklan layanan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan yang pernah ditayangkan dan dibuat oleh Greenpeace di tahun yang sama. Selain dua judul film live action tersebut, Swamp Thing juga pernah muncul dalam franchise DC Universe Animated Original Movies yang suaranya diisi oleh Roger Cross, di mana dia muncul dalam film Justice League Dark dan dia diceritakan menjadi anggota dari Justice League Dark tersebut. Dia juga kembali muncul dalam Justice League Dark Apocalypse War. Dia juga sempat muncul dalam film Batman and Harley Quinn, di mana karakter ini disuarakan oleh John DiMaggio. Kemudian juga sempat muncul dalam Teen Titans Go to the Movie. Jadi gimana? Cukup menarik kan kisah dari karakter DC Comics yang satu ini. Nah, Universe itu dia beberapa hal yang mungkin harus kalian ketahui sebelum nantinya bisa menonton Swamp Things yang menjadi bagian dari saga Gods and Monsters yang menjadi chapter 1 DCU yang digarap oleh James Gunn. Kalau ada kisah ataupun detail yang belum kita ceritakan dalam video ini tapi kalian ketahui, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya. Universe, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership community. Juga terima kasih buat kalian yang sudah bersedia dan mau memberikan super thanks-nya untuk video ini. It's time for me to sign out. My name is Eka, bareng sama Zaganos. Stay safe and until next time.